Penuaan menjadi hal yang tak dapat dihindari bagi makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Proses menua berarti melibatkan struktur tubuh yang mulai mengalami penurunan regenerasi. Dengan demikian, dalam usia lanjut, manusia dihadapkan beberapa tantangan, termasuk di dalamnya adalah masalah kesehatan fisik dan mental. Simak penjelasan terkait masalah penyakit hingga kondisi kurangnya pemenuhan istirahat tidur pada lansia, serta cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut. Hai teman-teman catatan harian kuliah, kita kembali lagi ya. Nah, jangan bosan-bosan ketemu saya ya teman-teman. Oke, nah kali ini kita akan membahas tentang apa sih? Iya, kita balik lagi ya. Kita akan membahas tentang kesehatan. Balik lagi ya, karena kesehatan itu kayak jadi topik yang memang harus diperbincangkan ya, supaya teman-teman ini mendapatkan semacam kayak gambaran edukasi terkait dengan kesehatan yang nantinya juga akan memberikan gambaran ke teman-teman semuanya, supaya teman-teman ini juga bisa mendapatkan pencerahan untuk akhirnya bisa berpola hidup yang sehat seperti itu, atau bisa menyebarluaskan nih ke teman-teman yang lain atau ke kerabat yang lain terkait dengan informasi yang saat ini saya sampaikan. Nah teman-teman, kita akan ngebahas apa sih? Kita bahas tentang lansia aja ya. Ya, oke, kita akan ngebahas tentang masalah pada lansia yang umumnya ini ya, untuk lansia. Karena di sini memang pada lansia ini itu terjadi kayak semakin, kan kita tahu sendiri ya, semakin bertambahnya usia ya, secara fisik, secara secara alami ya, sel-sel kita juga akan mengalami penuaan ya, yang namanya aging seperti itu. Nah, di aging ini itu akan menimbulkan beberapa dampak ya teman-teman. Salah satunya menurunkan kemampuan fisik seperti itu, sehingga pada saat kemampuan fisik ini menurun ya, sehingga ada beberapa masalah yang akan menyertainya seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa lansia yang memang aging ini tidak begitu berpengaruh yang secara drastis seperti itu ya, tapi lambat laun akan terjadi seperti itu ya. Nah, ini biasanya yang akan mengikuti penurunan fisik ini adalah salah satunya adanya penurunan kemampuan kognitif ya. Kemampuan kognitif ini salah satunya seperti kemampuan daya ingat yang menurun ya. Jadi sering lupa seperti itu ya teman-teman. Atau di bahasa medis ini sering disebut dengan demensia ya teman-teman. Kemudian penurunan fungsi fisik ini juga mempengaruhi pola istirahat tidur. Jadi kebanyakan lansia-lansia ini dengan penurunan fungsi fisiknya ya, ini mengalami sleep disorder. Nah, sleep disorder ini seperti kayak jam tidurnya ini nih berkurang seperti itu, atau mungkin mengalami insomnia ya, yang juga dipengaruhi juga mungkin ada kaitannya dengan demensia ya teman-teman, atau lupa ini tadi ya. Nah, kemudian fungsi fisik ini juga yang mengalami penurunan juga akan menurunkan kemampuan sistem imun di dalam tubuhnya, atau memang dalam tubuh lansia ini juga mengalami beberapa kayak perubahan dalam organ-organnya seperti itu, sehingga akan mengalami penyakit yang menyertai penuaan ini ya, seperti misalkan penyakit seperti hipertensi, jantung, dan penyakit degeneratif yang lainnya, misalkan diabetes, dan ada pula yang cancer seperti itu. Karena cancer ini kan memang membutuhkan waktu lama untuk bisa berkembang menjadi cancer yang gejalanya itu terlihat seperti itu ya teman-teman. Nah, kebanyakan ini munculnya pada saat
penderitanya ini mulai menginjak masa-masa usia yang di atas 60 tahun seperti itu teman-teman. Seperti misalkan kayak breast cancer, kemudian CA cervix ya, lung cancer dan lain-lain seperti itu teman-teman. Masalah-masalah ini tadi sebenarnya teman-teman kayak yang saya mau bahas ini ya, terkait dengan manajemen yang bisa dilakukan oleh pendamping lansia. Jadi memang dibutuhkan beberapa sistem pendukung seperti pengasuh yang berada di dekat lansia ini seperti keluarganya misalkan, atau mungkin pengasuh yang memang orang lain yang di hire untuk bisa mengasuh si lansia ini. Nah ini nih harus memahami nih ya, memahami kebutuhan lansia ini supaya kesejahteraan lansia ini pada saat mereka menyongsong usia yang semakin lanjut ini, mereka tetap mendapatkan kesejahteraan yang baik seperti itu. Nah yang akan saya bahas saat ini teman-teman, perubahan pola istirahat tidurnya ya. Nah, pola istirahat tidur pada lansia ini yaitu tadi sebabnya. Yang pertama karena memang lansia ini mengalami penurunan fungsi fisik sehingga ada keterkaitan dengan demensia juga sih ya. Nah, sehingga ada perubahan jam tidurnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar lansia ini bisa mendapatkan kebutuhan tidur istirahatnya ini bisa terpenuhi ya. Yang pertama nih, kita bisa mengkaji dulu seberapa besar sih masalah tidur yang dihadapi oleh si lansia ini ya teman-teman, dan kemampuan yang dimiliki oleh lansia ini, sumber-sumber yang bisa lansia ini jangkau seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil pengkajian ini teman-teman, nah kalian bisa melakukan tindakan berikutnya nih. Nah, yang pertama kalian bisa memberikan edukasi kepada lansia ya terkait dengan tidur sehat itu seperti apa ya, jam tidur yang baik itu seperti apa. Tentunya ketika lansia ini masih bisa masih bisa kooperatif ya teman-teman. Nah, yang kedua nih teman-teman, kalian bisa nih membuatkan jadwal tidur kepada si lansia ini teman-teman. Jadi mungkin kalian akan lebih memberikan jadwal secara runtut ya, mulai dari para orang sepuh ini ya, para sesepuh ini bangun ya, dari mulai bangun, kemudian aktivitas awalnya seperti apa ya, kemudian kegiatan yang bisa mendukung mereka seperti apa, sampai nanti jam tidur itu tiba seperti itu. Mungkin tidur siang ya, nanti kemudian bangunnya jam berapa, dilanjutkan dengan kegiatan apa saja, sampai nanti tidur malamnya jam berapa. Nah ini perlu kalian bikin ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin di antara jadwal yang kalian bikin tadi itu ya, dari mulai awal beliau ini bangun ya, para sesepuh ini bangun ya, nah sampai nanti tidur siang, beberapa aktivitas-aktivitas yang menunjang kemampuan atau stimulasi kognitif mereka nih ya, seperti misalkan permainan-permainan yang bisa menunjang tuh kayak bermain puzzle, kemudian bermain teka-teki silang ya, bermain catur. Nah ini bisa menstimulasi kemampuan kognitif mereka supaya mereka ini kemampuan memorinya ini juga bisa terasah kembali seperti itu. Nah kemudian juga bisa kalian selipkan aktivitas-aktivitas yang bisa menunjang sosial mereka ya, sosial personal mereka ya, seperti apa, seperti misalkan mereka dikumpulkan dalam suatu forum yang sama-sama lansia dalam peer group seperti itu. Nah kemudian di dalam peer group ini bisa diberikan suatu kayak kegiatan-kegiatan yang menunjang, seperti misalkan menyanyi, atau mungkin dance, atau mungkin juga membuat suatu kerajinan tangan ya. Itu kan bisa tuh dilakukan oleh lansia-lansia ya. Kemudian
misalkan bermain musik ya. Nah, ini bisa dilakukan nih guna menunjang sosial personal mereka, karena memang di usia lansia ini mereka juga akan mengalami perubahan peran sosial seperti itu ya teman-teman. Dan ketika perubahan peran sosial ini tidak ditunjang dengan baik, nah ini dampaknya itu kebanyakan itu ya teman-teman ya, kalau memang tidak tertunjang itu lansia ini akan cenderung untuk menarik diri, jadi isolasi sosial seperti itu. Kemudian juga banyak yang mereka itu menjadi skizofrenia, depresi seperti itu teman-teman. Jadi kalian bisa selipkan nih aktivitas-aktivitas yang bisa mendukung para sesepuh ini untuk bisa memaksimalkan potensi yang masih mereka miliki, beliau miliki seperti itu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu jangan lupa juga teman-teman juga harus menyelipkan beberapa kayak intervensi terkait dengan kepercayaan mereka. Misalkan kalau yang di Islam ya memberikan jadwal sholat yang tepat waktu seperti itu. Misalkan ada sholat berjamaah juga ya kan. Kemudian ada juga misalkan kayak pengajian ya. Misalkan ada satu temennya yang memang ini ada menonjol punya bakat tentang keagamaan yang lebih. Nah, ini bisa nih di hire untuk bisa memberikan kayak mau idoh hasanah ya kalau di pengajian itu ya, atau apa ya. Nah itu memberikan kayak wejangan terkait dengan pandangan hidup di sisi nilai keagamaan terkait dengan itu tadi, pandangan hidup ke depan seperti apa di usia-usia yang mengalami aging ini tadi. Nah, itu bisa sih diselipkan di situ. Nah, kemudian teman-teman untuk memberikan intervensi terkait mungkin kan di sini lansia itu juga ada masalah tentang kecemasan sih ya. Karena menghadapi usia yang lebih matang, lebih senja seperti itu, mereka mungkin akan berpikir tentang end of life seperti itu. Nah, ini akan menimbulkan kecemasan tersendiri di dalam diri mereka ya teman-teman. Nah, dengan kecemasan ini teman-teman juga bisa memberikan intervensi ya. Intervensi misalnya untuk merilis stres ini kalian bisa memberikan kayak intervensi tentang meditasi, kemudian yoga, atau juga memberikan kayak mengundang kayak narasumber terkait dengan kayak pengajian gitu loh teman-teman. Nah, itu bisa seperti itu. Atau mungkin juga kalian bisa yang di Islam memperdengarkan kayak murotal seperti itu, atau bacaan-bacaan surat Al-Quran seperti itu. Nah, itu bisa kalian coba tuh teman-teman untuk memberikan efek yang merilis stres atau kecemasan yang dihadapi oleh lansia ini teman-teman. Nah itu tadi teman-teman terkait dengan jadwal ya teman-teman, supaya lansia ini mempunyai kesibukan atau kegiatan yang bisa menunjang mereka dari mereka ini bangun setelah tidur malam sampai nanti tidur malam lagi seperti itu teman-teman. Dan ini jadwalnya harus tepat waktu seperti itu. Nah itu tadi teman-teman sedikit tips atau pembahasan yang bisa saya berikan terkait dengan intervensi kepada lansia yang mengalami masalah umum seperti sleep disorder. Nah semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, terutama nih bagi pengasuh atau pendamping lansia ya, dalam kaitannya ini nih kayak keluarganya atau mungkin pengasuhnya seperti itu ya. Nah ini bisa diterapkan nih ya bagi lansia-lansia yang mengalami insomnia. Nah semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya ya. Nanti kita bahas lagi tentang masalah lansia secara umum yang lainnya ya, karena kemarin kan kita sudah bikin video tentang masalah umum yang dihadapi oleh lansia. Nah kita nanti akan membahas tentang intervensi yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah ini. Nah semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dah.